Selamat pagi anak-anak. Salam sehat, Spensa. Yes. Selamat pagi juga Bapak dan Mama jika turut mendampingi anak-anak. Inilah SMP Negeri 1 Kupang. Kali ini kita bincang-bincang sedikit tentang kurikulum 2013. Dua hal, yang pertama isi kurikulum dan yang kedua sistem penilaian. SMP Negeri 1 Kupang telah menerapkan kurikulum 2013 dari tahun 2016 dan tahun 2017. Maka sampai saat ini SMP 1 sudah menamatkan 2 angkatan dengan ijazah kurikulum 2013, yakni tahun 2019 dan tahun ini 2020. Mengapa harus kurikulum 2013? Pertama, itu keputusan pemerintah dan berlaku di seluruh Indonesia. Kedua, kurikulum 2013 dinilai lebih sempurna. Mengapa? K13 mengasah kemampuan berpikir siswa. K13 juga mengasah kemampuan perasaan hingga membentuk sikap-sikap hidup yang baik. Ketiga, K13 mengasah keterampilan hidup. Semua hal ini akan dinilai dan dilaporkan dalam buku laporan pendidikan. Apa saja mata pelajaran dalam K13? Pertama, pendidikan agama dan budi pekerti 3 jam per minggu. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan 3 jam per minggu. Bahasa Indonesia 6 jam per minggu. Bahasa Inggris 4 jam per minggu. Matematika 5 jam per minggu. Ilmu pengetahuan alam 5 jam per minggu. Ilmu pengetahuan sosial 4 jam per minggu. Seni budaya 3 jam per minggu. Pendidikan jasmani dan olahraga kesehatan 3 jam per minggu. Prakarya 2 jam per minggu. Sekolah dapat menambah lagi muatan lokal untuk 2 jam per minggu. Maka total dalam 1 minggu kita mendapatkan 38 sampai 40 jam pelajaran dengan lama waktu 1 jam 40 menit. Nilai-nilai yang akan diatur dalam K13. Yang pertama, nilai sikap spiritual. Kedua, nilai sikap sosial. Ketiga, nilai pengetahuan. Dan keempat, nilai keterampilan. Apa maksudnya nilai sikap spiritual dan sosial? Sikap spiritual adalah sikap-sikap sebagai seorang beriman, dan itu akan dilihat secara khusus oleh Bapak Ibu Guru Pelajaran Agama, wali kelas, dan Bapak Ibu Guru BK. Nilai sikap sosial adalah sikap-sikap dalam pergaulan dengan orang lain, sesama teman kelas, teman sekolah, Bapak Ibu Guru, maupun orang-orang di luar lingkungan sekolah. Nilai-nilai ini akan dilihat khusus oleh Bapak Ibu Guru PPKN, wali kelas, dan Bapak Ibu Guru BK. Tapi juga dua nilai ini dilihat juga oleh semua Bapak Ibu Guru. Caranya mereka akan mencatat kejadian-kejadian, sikap dan kelakuan siswa yang ditemukan secara langsung. Apa itu nilai pengetahuan? Nilai pengetahuan mengukur pemahaman dan penguasaan materi yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru kepada siswa. Nilai pengetahuan itu diperoleh melalui tugas-tugas yang dikerjakan baik di sekolah maupun PR, ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester. Jika semua nilai itu bagus, nilai di rapor pasti bagus.
Apa itu nilai keterampilan? Nilai keterampilan adalah tentang keterampilan yang ditunjukkan seorang siswa dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Bisa berupa keterampilan dan kerajinan saat sedang mengerjakan tugas, seperti keaktifan dalam diskusi kelompok, presentasi, dan sebagainya. Yang kedua, hasil pekerjaan seperti tugas yang dijilid rapi, hasil diskusi yang ditulis bagus, atau karya kerajinan tangan yang dibuat dengan bagus. Dan yang ketiga, keseluruhan hasil pekerjaan yang dikumpulkan semakin lengkap, semakin bagus nilainya. Semakin kurang, pasti semakin kurang juga nilainya. Bagaimana bentuk nilainya? Nilai itu berupa angka, berupa huruf, dan juga deskripsi atau penjelasan. Angka itu berkisar dari 0 sampai 100, dan huruf yang digunakan adalah A, B, C, dan D. A untuk nilai yang sangat bagus, B untuk nilai yang bagus, C untuk nilai yang cukup, dan D untuk nilai yang kurang. Khusus nilai sikap spiritual dan sikap sosial hanya dinyatakan dalam bentuk angka dan deskripsi atau penjelasan. Maka bagaimana siswa dikatakan bagus? Siswa dikatakan baik bila nilai spiritual dan sosialnya baik. Kedua, nilai pengetahuan dan keterampilannya di atas KBM mata pelajaran. Ketiga, bila predikat untuk masing-masing mata pelajaran itu A atau B atau C. Sedangkan siswa yang tidak berhasil atau kurang baik adalah mereka yang mendapat nilai di bawah KBM dan predikatnya D. Itu terjadi jika siswanya tidak rajin sekolah, tidak rajin kerja tugas, nilai ulangan tidak tuntas, selalu menunjukkan sikap kurang baik terhadap teman, terhadap sesama, seperti suka berkelahi, bully teman, malas beribadah, dan sebagainya. Bagaimana siswa supaya berhasil? Siswa dikatakan berhasil jika nilainya sangat baik, mendekati 100 dan predikatnya A. Siswa itu baik jika nilainya berkisar 81 sampai 90 dan predikatnya B. Siswa dikatakan cukup jika nilainya hanya di sekitar KBM dan predikatnya C. Maka anak-anak berjuanglah dengan rajin untuk menjadi siswa yang sangat baik atau minimal baik. Jangan puas dengan siswa yang cukup saja. Inilah halaman tengah sekolahmu, SMP Negeri 1 Kupang sedang menanti kedatanganmu. Terima kasih, Bapak pamit dari hadapan.